Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noveliana. Di sini saya selaku materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan fungsi pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan lebih oleh pemerintah, publik, otoritas, maupun perusahaan swasta. Pasar modal ini juga merupakan penghubung antara investor atau bisa dikatakan pihak yang memiliki dana dengan perusahaan pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu panjang, ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial. Udah gitu, menurut Undang-Undang Pasal Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Bukti 14, definisi pasar modal ini merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di sini tuh ada beberapa orang yang mendefinisikan pasar modal. Salah satunya itu Sunaria. Pengertian pasar modal menurut dia itu adalah tempat pertemuan antara penawaran dan pemerintah surat berharga. Selain itu juga dikutip dari laman OJK pertama, yakni sebagai sarana prasarana usaha atau sarana dari mana suatu perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor. Kedua, sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri dapat berinvestasi pada instrumen keuangan. Selanjutnya itu ada yang kedua, ada efek, sekuritas, dan bursa efek. Di sini saya akan menjelaskan efek dulu. Efek itu bisa dikatakan efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut security atau suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek juga dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan atau lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tersebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat penghargaan komersial, saham, obligasi, unit penyertaan, kontrak investasi, koleksi, seperti misalnya itu reksadana. Selanjutnya itu ada sekuritas. Sekuritas ini yaitu adalah suatu utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sekuritas ini dia tuh bersifat yang likuid, membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Namun kini penggunaan istilah sekuritas lebih banyak menuju pada saham, obligasi, dan produk investasi lainnya daripada diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi. Dan selanjutnya itu bursa efek. Bursa efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Bursa ini sendiri dia tuh berdiri untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota bursa efek dapat melakukan penawaran jual dan beli. Di sini tuh ada fasilitas efek, beberapa fasilitas efek, ada pengontrolan jalannya transaksi efek. Dari fasilitator perdagangan efek itu ada menyediakan sarana perdagangan efek, membuat peraturan terkait kegiatan di bursa, mencatat semua instrumen efek, melakukan upaya likuidasi instrumen, dan terakhir itu melakukan transparansi terkait informasi bursa. Selanjutnya itu mengontrol jalannya transaksi efek. Di situ tuh dia tuh terdapat memantau kegiatan transaksi efek yang terjadi. Selanjutnya mencegah terjadinya manipulasi harga tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya tuh dia menangguhkan perdagangan
untuk emites saham yang terbuat melanggar ketentuan, bisa dikatakan subvending. Selanjutnya itu terakhirnya itu mencabut efek dari bursa yang terbukti melanggar ketentuan, yang bisa disebut dengan delisting. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang pasar modal, yang mana tadi telah dijelaskan oleh saudari Nupriliana tentang apa itu pasar modal, apa tujuan pasar modal, lalu apa itu yang dimaksud dengan efek, bursa efek, dan sekuritas. Nah, saya akan melanjutkan apa itu bagaimana sejarah pasar modal. Nah, pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta, di Batavia, pada akhir tahun 1912, yang bertujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu sedang berkembang secara besar-besaran di Indonesia. Nah, pendirian bursa efek di Batavia tersebut diikuti dengan pendirian bursa efek di Semarang dan Surabaya pada tahun 1925. Bursa efek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai akhir kegiatannya. Lalu kegiatan tersebut terhenti akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, memasuki era kemerdekaan, Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi pemerintahan rakyat Indonesia tahun 1950. Namun, pengaktifan kembali Bursa Efek tidak mengalami perkembangan. Keadaan tersebut berlangsung sampai memasuki tahun 1400 dekade 1470-an. Pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal di Indonesia sejak tanggal 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau yang disingkat dengan BAPEPAM. Nah, yang sejak saat itu tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, usaha tersebut diharapkan ikut berperan memacu pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di luar sektor perbankan. Nah, selama periode 1983 sampai tahun 1987, pasar modal kembali tidak bergairah. Penyebabnya itu berkurangnya minat perusahaan melakukan emisi pada periode tersebut. Nah, penyebab berkurangnya minat tersebut adalah persyaratan dan tata cara emisi yang menurut kalangan industri sangat ketat. Untuk menggairahkan kembali pasar modal, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Dampak dari regulasi tersebut adalah meningkatnya minat emiten maupun investor secara drastis memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan di satu pihak dan sarana investasi bagi permodalan. Nah, itulah sejarah terkait pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya pasar modal dalam pembangunan perekonomian. Nah, pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai dua fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut dengan investor dan pihak yang memerlukan dana atau yang disebut issuer.
Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan. Nah, sedangkan pihak issuer dalam hal ini dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan mengikatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait sejarah pasar modal dan pentingnya pasar modal dalam pembangunan perekonomian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.